Setelah di episode pertama peserta banyak yang tewas, kita lanjut ke episode 2 Squid Game. Inilah sisa pemain yang berhasil lolos dari permainan pertama. 456 Ternyata satu persatu pemain menyerah memohon meminta untuk dipulangkan. Tapi sesuai prosedur kontrak yang telah mereka tanda tangani, mereka tidak bisa pulang begitu saja dan harus menyelesaikan permainan hingga akhir. Sangwo mengatakan bahwa di pasal ketiga mereka bisa pulang jika mayoritas pemain setuju untuk pulang. Akhirnya para staf sepakat untuk mengambil suara. Sebelum mereka mengambil suara, staf memperlihatkan total uang yang baru terkumpul. Melihat jumlah uang yang terkumpul cukup banyak, sebagian pemain menjadi dilema. 첫 게임에서 Pemungutan suara pun dimulai dengan sisa pemain 201 orang. Singkat cerita, pemungutan suara berakhir dengan hasil imbang 100-100. Ternyata tersisa satu orang yang belum mengumpulkan suara. Ternyata dia adalah si kakek tua. Akhirnya si kakek menekan tombol merah yang artinya dia menyerah. Banyak di antara mereka yang ingin tetap tinggal dan meneruskan permainan karena kalau pulang pun tidak akan merubah keadaan dan nasibnya. Karena mayoritas lebih banyak sesuai SOP yang berlaku, staf tetap memulangkan semua pemain yang tersisa. Para pemain kemudian dipulangkan. Mereka diturunkan di jalan dengan keadaan ditutup mata dan tidak berpakaian. Ki-hun diturunkan bersama si wanita pencopet. Setelah dia membantu wanita itu, wanita tersebut malah meninggalkannya sendirian. Lalu Ki-hun memohon dibukakan talinya, tapi wanita itu takut. Jika nanti menolong Ki-hun, nanti malah dia minta mengembalikan uang yang dia curi. Wanita itu pun pergi dan tidak menghiraukan dia. Di tempat lain, Sangwo diturunkan bersama pria yang bernama Ali. Kemudian Ali meminjam HP Sangwo untuk menelpon keluarganya. Tetapi HP Sangwo mati dan mereka pun mengecasnya di sebuah minimarket. Akhirnya HP hidup kembali. Ali lalu menelpon keluarganya. Setelah selesai menelpon, dia menghampiri Sangwo dan berterima kasih atas bantuannya. Ali kemudian pamit lalu pulang berjalan kaki. Tapi Sangwo tidak tega lalu memberikannya ongkos pulang. Meskipun sempat menolak, akhirnya Ali menerima uang itu. Di sisi lain, Ki-hun melaporkan kejadian ini ke kantor polisi. Dia pun bercerita kalau dia dibawa ke tempat permainan lampu merah lampu hijau, yang dimana banyak sekali terjadi pembunuhan di sana. Tapi polisi tidak ada yang percaya. Ki-hun lalu membuktikan kartu undangan yang dia dapat dari permainan itu. Polisi lalu menelpon nomor tersebut, dan ternyata telepon itu malah terhubung kepada seorang wanita. Polisi lalu menyuruhnya untuk pergi. Ki-hun lalu mencoba menghubunginya melalui ponsel, namun nomor itu sudah tidak aktif. Tak lama datang anggota polisi lain yang ternyata dia adalah seorang detektif. Dia menanyakan apa yang terjadi pada pria tadi. Si polisi menjawab kalau dia hanya orang stres. Ki-hun lalu pulang ke rumah mencari ibunya, tapi ibunya tidak ada di sana. Di sisi lain, Sangwo memandangi ibunya yang sedang berjualan, namun dia tidak bisa menghampiri ibunya itu. Tidak lama kemudian, Ki-hun datang tepat berada di belakang Sangwo, lalu bertanya kenapa dia tidak menghampiri ibunya itu. Dia menceritakan yang sebenarnya kepada Ki-hun kalau sudah menjadikan rumah dan tempat usaha ibunya itu sebagai jaminan. Ki-hun lalu mendapat telepon dari rumah sakit. Dia pun segera pergi ke sana yang ternyata ibunya telah dirawat. Dokter pun mengatakan bahwa ibunya menderita penyakit diabetes akut dan harus segera dioperasi. Karena tidak punya uang, ibunya bersikeras untuk pulang. Ki-hun memaksa agar ibunya dirawat saja. Tapi ibunya itu menyadarkan Ki-hun kalau biaya rumah sakit sangatlah mahal, dan dia berkata uangnya pun sudah habis olehnya. Di sisi lain, detektif tadi menerima panggilan dari ibunya. Dia menanyakan keberadaan kakaknya karena sudah lama tidak pulang ke rumah. Sebagai sang adik, detektif ini pun mendatangi kosan kakaknya.
Lalu dia melihat ada kartu yang sama dengan kartu yang dia lihat di kantor polisi. Kita lalu diperlihatkan wanita pencopet yang sedang mengobrol dengan adiknya, sementara adiknya itu dititip di panti asuhan. Adiknya itu merindukan sosok ayah dan ibunya yang tak tahu entah kemana, namun sang kakak berjanji untuk segera membawanya ke sini. Lalu detektif kembali mendatangi kantor polisi. Dia menanyakan alamat rumah pria yang membawa kartu itu. Di sisi lain, Ali mendatangi tempat kerjanya dan meminta upah yang belum dia terima selama 6 bulan. Namun bosnya tidak mau membayar dengan alasan pabriknya sedang sepi. Tapi Ali terus memaksa hingga terjadi perdebatan. Saat di bawah terjadi sedikit perkelahian. Hingga tidak sengaja tangan si bos itu masuk ke dalam mesin. Ali yang melihat itu tidak peduli dan pergi membawa amplop berisi uang. Kemudian si wanita copet meminta bantuan kepada biro jasa. Diketahui dia dan keluarganya berasal dari Korea Utara. Karena untuk datang ke selatan sangatlah sulit. Si pria ini meminta tarif yang sangat mahal untuk membawa ibunya ke sini. Si wanita kesal lalu menyiramnya dengan air panas karena dia dulu pernah ditipu oleh pria ini. Di sisi lain, Sangwo menelpon ibunya yang sedang berjualan di pasar. Dia menanyakan keadaan ibunya. Tiba-tiba seorang pembeli datang, lalu percakapan pun berakhir. Pembeli yang mendengar percakapan mereka lalu bertanya mengenai Sangwo. Dengan percaya diri ibunya berkata, jika anaknya lulusan sekolah favorit Korea dan sekarang anaknya itu berbisnis di Amerika. Tidak lama datang 2 orang polisi yang menanyakan keberadaan Sangwo. Mereka bermaksud menangkap Sangwo atas dasar penggelapan uang. Ibu Sangwo terdiam merasa tidak percaya. Kemudian di dalam hotel Sangwo berniat untuk bunuh diri. Namun tak lama terdengar bel berbunyi. Dia pun menghampiri pintu dan tanpa diduga dia melihat kartu yang sama dengan kartu game waktu itu. Kemudian Ali pulang membawa uang yang diambil dari bosnya. Lalu dia meminta istri dan anaknya pergi ke Pakistan negara asalnya karena di sini sudah tidak aman. Istrinya tidak tahu apa yang terjadi, tapi Ali menenangkannya dan berjanji untuk segera menyusul. Di tempat lain Gi-hun berniat meminjam uang kepada temannya, tapi dia malah diusir oleh istri temannya itu. Dia lalu pergi menenangkan diri di minimarket. Tanpa diduga dia malah bertemu dengan si kakek tua. Mereka pun berbincang sambil minum miras. Di tengah percakapan kakek tua itu bicara kalau dia ingin kembali ke tempat game kemarin. Di tempat lain si preman dan anak buahnya bercerita kalau selama ini dia sudah mengikuti permainan dengan hadiah yang sangat besar. Tapi anak buahnya itu tidak percaya. Dan dia mengatakan kalau sekarang dia dicari-cari oleh para mafia. Si preman kemudian kepikiran mengajak anak buahnya itu bekerja sama untuk membobol tempat game itu karena banyak sekali uang di sana. Namun yang paling mengagetkan, ternyata anak buahnya itu sudah bekerja sama dengan para mafia untuk menangkap dia. Si preman yang kecewa dan terpojok tak segan-segan membunuh anak buahnya itu. Dia pun melarikan diri melompat ke dasar sungai. Di sisi lain, Ki-hun mendatangi rumah mantan istrinya. Dia bermaksud meminjam uang untuk operasi ibunya. Namun mantan istrinya itu tidak punya uang. Ki-hun berdebat dengan mantan istrinya itu. Tidak lama datang suami barunya bersama Gayong anaknya. Kemudian dia pun pamit untuk pergi. Tapi tiba-tiba dia disusul oleh pria itu. Pria itu memberikan uang dengan cuma-cuma karena dia tahu kalau Gi-hun sedang butuh uang. Gi-hun tersadar kalau kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang. Dia pun memukul pria itu, dan kejadian ini dilihat oleh anaknya. Gi-hun lalu pulang ke rumah. Di sana sudah ada si detektif yang menunggu. Dia menanyakan mengenai kartu undangan game itu. Tapi Gi-hun bilang kalau itu cuma iseng dan dia sedang banyak masalah. Bukan tanpa sebab detektif itu datang kemari. Karena kartu itu sama dengan kartu yang ditemukan di kontrakan kakaknya. Di
tidak lama, Ki-hun, Sang-woo, kakek tua, preman, dan wanita pencopet terlihat menunggu seseorang. Ternyata mereka semua menunggu mobil jemputan di tempat yang sama. Dan kesimpulannya, mereka kembali ke tempat permainan itu. Tapi tidak disangka ternyata detektif itu penasaran lalu mengikuti mobil yang dinaiki oleh Gi-hun, bermaksud menyelidiki kemana tempat yang dia tuju, dan berharap bertemu kakaknya yang hilang.